Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sampai saat ini. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati kakak dari ANV Official selaku penyelenggara lomba pidato. Dalam rangka Hari Kesehatan Jiwa Sedunia dengan tema Generasi Milenial Peduli Kesehatan Mental. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Generasi Muda Harus Aware Terhadap Mental Health. Teman-temanku sekalian, di masa lalu, kesehatan mental itu adalah hal yang tabu untuk dibicarakan oleh orang-orang di sekitar. Beberapa dari mereka bahkan berpikiran bahwa orang-orang dengan gangguan jiwa, orang-orang dengan gangguan mental adalah sosok orang yang kurang beribadah, kurang dekat dengan Sang Pencipta, sehingga mereka menyepelekan dan masa bodoh terhadap mental orang di sekitar mereka. Berbeda nih dengan zaman sekarang yang sudah tidak asing lagi dengan yang namanya kesehatan mental. Teman-temanku sekalian, kalian tahu tidak? Kesehatan mental itu jauh lebih berharga dari apapun. Jauh lebih berharga dari apapun. Terutama di kalangan anak remaja seperti kita. Karena remaja masa kini adalah pemimpin di masa depan nanti. Yuk, di Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini, mari kita lebih peduli dengan mental kita, menjadi teman untuk diri sendiri, menerima diri kita apa adanya, bangga menjadi diri sendiri, serta lebih peduli dengan kesehatan mental orang-orang di sekitar kita. Jangan pernah kamu menyepelekan mental seseorang. Ingat, rusaknya mental seseorang itu tidak hanya terjadi pada orang-orang dewasa saja. Anak kecil sekalipun bisa rusak mentalnya. Siapapun dia, berapapun usianya, sebanyak apapun duitnya, tidak akan pernah menjadi tolak ukur untuk seseorang memiliki gangguan mental. Yang mungkin bagi kita itu hanyalah masalah sepele, masalah yang biasa saja. Namun bisa saja bagi orang lain itu berbeda. Karena kalian tahu sendiri bahwa kekuatan mental setiap orang itu berbeda-beda. Di saat seseorang merasa tertekan, stres berlebihan, entah itu masalah pekerjaannya, masalah sekolahnya, masalah percintaannya, bahkan masalah keluarga sekalipun. Itu semua dapat membuat mental mereka terganggu. Ayo kita belajar memahami mental health diri sendiri dan juga orang lain. Misalnya nih, contoh. Ada teman kamu lagi curhat. Jika kamu tidak bisa memberikan saran ataupun membantu masalahnya, cukup menjadi pendengar yang baik dan bisa dipercaya oleh teman kamu. Karena terkadang seseorang itu tidak butuh untuk diberikan nasihat atau pun diberikan saran. Mereka cuma butuh sosok pendengar yang baik. Biarkan mereka meluahkan kesedihan mereka, biarkan mereka menangis dan berikan saja pundakmu untuk mereka yang sedang bersedih. Satu lagi, jika teman kamu sedang curhat, jangan pernah membanding-bandingkan masalah yang kamu alami dengan teman atau seseorang yang memiliki trauma seperti berkata, baru gitu aja udah lebay. Orang aku aja yang lebih parah daripada kamu, biasa aja tuh. Jangan sesekali kamu berbicara seperti itu kepada seseorang. Karena itu akan semakin memperburuk perasaannya dan akan membuat mereka itu enggan untuk bercerita kepada siapapun lagi. Yang membuat mereka semakin merasa tertekan, semakin merasa stres, dan tidak sedikit dari mereka yang mengakhiri hidupnya karena kesehatan mental yang tidak dipahami oleh orang-orang di sekitar mereka. Terutama remaja sekarang yang banyak sekali melakukan hal-hal tersebut. Berusahalah menjadi pendengar yang baik bagi orang di sekitar kamu. Selain menjadi pendengar yang baik, kamu juga tidak boleh melupakan satu hal. Apa itu? Ya, kesehatan mental kamu sendiri. Terimalah dirimu sepenuhnya, curahkan keluh kesahmu, rasa sedihmu kepada seseorang yang kamu percaya. Agar hati kamu jauh lebih tenang ketika sudah berbagi cerita kepada teman kamu. Jagalah kesehatan tubuhmu, luangkan waktu untuk dirimu sendiri seperti pergi healing. Pergi ke pantai, pergi ke tempat-tempat tenang, istirahatkan pikiranmu untuk sebentar. Lakukan yang kamu merasa baik. Jauhkan pikiran apa yang orang lain akan katakan padamu. Terlebih lagi jika itu menyakiti perasaanmu.
Percayalah bahwa Tuhan selalu bersama dengan dirimu. Jangan karena rasa sakit, rasa trauma yang kamu rasakan membuat kamu berpikir untuk melukai diri kamu sendiri. Seperti yang biasa dilakukan oleh remaja sekarang, self-harm, dan lain sebagainya. Sayangilah dirimu. Jika tidak ada yang peduli atau menyayangi kamu, kamulah orang pertama yang harus menyayanginya. Jagalah tubuhmu dengan baik. Percayalah bahwa apa yang kamu rasakan saat ini memiliki hadiah terbaik nantinya. Kamu tidak mau kan hidup terus berdampingan dengan rasa sakit, rasa trauma? Lawan rasa trauma tersebut secara perlahan-lahan. Teman-temanku sekalian, sebagai generasi milenial, kita harus pintar-pintar dan memperhatikan orang di sekitar kita. Jangan karena menganggap mental health seseorang itu adalah masalah sepele, sehingga kita tidak peduli. Kita tuh tidak akan pernah tahu apa yang mereka rasakan ketika di keramaian. Bagaimana mereka menahan air mata mereka, bagaimana mereka menahan perasaan mereka yang sedang sedih. Bahkan terkadang di depan orang tua sendiri pun mereka tidak bisa mengekspresikan diri mereka. Karena apa? Karena tidak semua orang tua akan paham akan hal itu. Bahkan sebagian orang tua itu berpikir seperti ini. Kamu masih muda, sosokan punya mental health, sosokan mental health-nya rusak. Emang kamu mikirin apa? Mikirin apa? Mikirin cari duit, mikirin cari makan. Enggak kan? Kamu cuma terima jadi kok. Orang bapak juga yang beliin kamu ini itu. Bapak yang cari duit, harusnya bapak yang stres, bukan kamu. Dan lain sebagainya. Jadi, pintar-pintarlah kita sebagai generasi muda. Jaga lisan kita ketika berbicara. Jangan sampai perkataan atau candaan yang kita lontarkan membuat seseorang merasa sakit hati. Karena sebagian candaan itu akan dianggap serius bagi orang-orang yang memang memiliki masalah dalam candaan atau perkataan tersebut, yang membuat dia semakin berkecil hati, semakin bersedih, dan semakin tertekan. Jangan pernah mengejek atau bermain-main dengan mental health seseorang, lalu kalian bersembunyi di balik kata cuman bercanda, gak usah baperan. Biasakan tuh terjadi pada anak remaja seperti kita, bercanda berlebihan lalu berkata kamu orangnya baperan. Janganlah seperti itu teman-teman. Jadilah orang yang peduli terhadap mental orang-orang di sekitar kita, terutama yang paling dekat terlebih dahulu. Teman-temanku sekalian, mungkin itu saja pidato saya pada kesempatan kali ini. Mohon dimaafkan jika terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Selamat Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.